Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kakim. Saya mengajar di SDN 1 Jambes. Selain itu, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PAI dengan materi Surat Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di SDN 1 Jambes, khususnya kelas 5, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai anak-anak, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan selama pembelajaran nanti oleh Allah diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma amin. Silakan Mas Hidan selaku ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Di tempat duduk. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di tempat duduk. Istirahat tempat. Gerak. Alhamdulillah sudah disiapkan. Terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan. Berikutnya akan Pak Hakim absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Semuanya masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Kita syukuri. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa kita rasakan secara terus-menerus, sehingga kita nanti ketika belajar bisa berjalan lancar. Allahumma amin. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kelas 5. Hari ini pendidikan agama Islam bab 1, menyayangi anak yatim, khususnya surat Al-Ma'un. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Hakim akan melaksanakan namanya asesmen awal untuk mengetahui sekaligus nanti mengelompokkan kalian, karena ini kita asesmen awal dulu, kita tentukan nanti kelompoknya sekaligus. Siap ya? Oke, siap. Dalam asesmen awal ada 10 soal pilihan ganda anak-anak, silahkan dikerjakan. Sudah. Kalau sudah dikumpulkan, dikumpulkan, ya dikumpulkan. Ya.
Saya cek dulu ya anak-anak ya, saya koreksi dulu hasil koreksinya. Nama-nama yang dipanggil Pak Hakim nanti berkelompok dengan gaya belajar kalian masing-masing. Karena gaya belajar itu tentunya tidak sama. Ada yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Nanti alhamdulillah ini sudah dikoreksi Pak Hakim. Nanti langsung yang dipanggil sebelah sini berarti kelompok A, yang tengah kelompok B, sebelah utara kelompok C. Langsung sebagai kelompok A, Alfif mana? Ya, pindah kelompok A, Mas Alfif. Ya. Zidan, mana Zidan? Zidan pindah sini, Zidan pindah. Rafa sudah. Raka, Saka sudah. Hanif, Hanif mana? Mas Hanif pindah. Terus Reza sudah. Nathan, Galih, Amir, berarti ini kelompok B. Yang sini kelompok C. Berarti kelompok C Arifah, Anissa, Nuri, Marsha, dan Ambar. Sudah lengkap ya? Sudah. Alhamdulillah sudah lengkap. Kalau hari ini kita mempelajari surat Al-Maun, coba mungkin kalian masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa ya? Nama-nama Allah yang jumlahnya ada berapa? Tepuk tangan. Surat Al-Maun termasuk surat yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman kita, maka kita harus mencintai, mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini ada surah namanya surat Al-Maun, menjelaskan tentang apa? Pentingnya kasih sayang terhadap anak yatim. Nah, nanti kita akan menonton video terkait pembelajaran surat Al-Maun. Sebelumnya akan Pak Hakim jelaskan dulu secara singkat. Surat Al-Maun adalah surat ke-107. Berarti kalau dihitung dari surat Al-Fatihah pertama, surat Al-Baqarah, Nisa ke belakang, jumlahnya 107. Kedua, surat Al-Maun tergolong surat Makkiyah. Itu artinya surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Al-Maun terdiri atas 7 ayat. Surat Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun diturunkan sesudah surat At-Takasur. Nama surat Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7. Terus banyak ada yang tahu anak yatim itu siapa? Hah? Anak yang ditinggal wafat orang tua, salah satu orang tuanya atau ayahnya atau ibunya. Mengapa? Di dalam Islam itu penting untuk menyayangi anak yatim, karena anak yatim tentu kurang kasih sayang. Kalau yang tidak yatim itu ada kasih sayang dari ayah, ada kasih sayang dari ibu. Tapi kalau yatim hanya satu saja, mungkin dari ibu saja atau mungkin dari ayah saja. Makanya sebagai orang Islam kita harus menyayanginya. Selanjutnya nanti Pak Hakim akan memutarkan video terkait pembelajaran surat Al-Maun. Nanti kalian membuat pertanyaan dan juga membuat catatan. Isinya kira-kira apa? Ya, merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Al-Maun artinya sedang menghardik anak yatim. Menghardik yaitu menyia-nyiakan atau memarahi, membentak anak yang dipidamaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Tapi tidak ada orang yang mengaku beragama Islam. Silakan dicatat. Pintar ya, mantap, bagus. Orang yang tidak mengajukan untuk menerima yang menjadi tiang agama Islam, karena sholat wajib dikerjakan oleh umat Islam dimanapun berada. Sholat merupakan yang sangat Islam, tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, berarti orang tersebut telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
ia tergolong orang yang telah. Orang yang melakukan ibadah apapun, niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang juga memberikan bantuan dengan barang-barang yang berbeda. Anak-anak, setelah kalian mengetahui isi pesan dari surat Al-Ma'un dan ciri-ciri orang mari kita ulangi sekali lagi. Mari kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillah, sudah kita lihat bersama-sama tadi tayangan video tentang pembelajaran surat Al-Ma'un. Sudah dicatat belum? Tadi intinya apa? Ada kira-kira pertanyaan? Coba ini bertanya, angkat tangan. Ini silakan. Apa? Al-Ma'un tadi ada berapa ayat anak-anak? 7 ayat. Tepuk tangan. Nah begini, kita ulangi lagi sejenak anak-anak terkait surat Al-Ma'un tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang surat Al-Ma'un. Nah ini ayatnya. Coba kita baca bersama-sama. Pak Hakim tunjukkan cara bacanya dulu, nanti kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah. Coba sekarang dibaca bersama-sama dari ta'awudz. Bareng ya. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus. Alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus, lagunya, tartilnya juga sudah sesuai. Nah,
Selanjutnya tadi dijelaskan dalam video bahwa surat Al-Maun berisi tentang rasa kepedulian dan empati terhadap nasib orang-orang yang kurang beruntung. Salah satunya adalah anak yatim. Selanjutnya isi dari surat Al-Maun adalah mengajarkan tentang ciri-ciri pendusta agama. Pendusta agama, dia agamanya Islam tapi tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang miskin, maka dianggap sebagai pendusta agama. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Ini tergolong pendusta agama yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi kan kalau ada mungkin, kalau kita di sekolah ya, nah, kalau kita di sekolah ada teman yang mungkin dari latar belakang keluarga yang tidak mampu, kemudian dia tidak membawa uang saku mungkin, karena memang keluarganya dari keluarga tidak mampu, maka kita yang mampu ini berkewajiban untuk saling berbagi. Bisa anak-anak ya? Nah, selanjutnya, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang riya, lalai terhadap sholatnya. Jadi sholatnya tidak terpelihara dengan baik. Kalian sudah kelas 5, harusnya sholatnya sudah terpenuhi semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang keempat, orang yang riya. Tahu riya ya? Riya itu suka pamer. Pamer apa Pak? Ya pamer apa saja yang dipunyai. Mungkin HP-nya baru, mungkin pamer ibadahnya, mungkin pamer yang lain. Itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, halo, tidak ada? Tidak ada? Sebagai orang Islam, kita harus berhati-hati tentang pendusta agama ini. Semuanya Islam ya? Dari sekecil Islam semuanya ya? Alhamdulillah, kita dilahirkan dari orang tua yang Islam. Kita Islam, kecil Islam, dewasa Islam. Semoga kita nanti sampai mati tetap Islam. Nah, agar lebih semangat, ayo kita selingi nyanyi dulu. Di sini Islam, di sana Islam, sampai kapan kita tetap Islam. Siap nyanyi? Siap. Semangat pagi dulu, semangat pagi. Di sini Islam 2, 3. Di sini Islam, di sana Islam, di mana-mana ku tetap Islam. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati aku tetap Islam. La 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 la. La 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 la. Sekali lagi 2, 3. Di sini Islam, mari sana Islam, di mana-mana ku tetap Islam. Tuh 2. Sekarang besok pun Islam, sampai mati aku tetap Islam. La 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 la. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Hakim akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan secara kelompok. Nanti tolong didiskusikan.
Tugas kalian nanti setelah mengerjakan ini adalah maju per kelompok. Tugasnya masing-masing kelompok sama. 1. Membaca surat Al-Maun. 2. Menulis surat Al-Maun. 3. Menulis, menyebutkan isi kandungan surat Al-Maun. Di sini ditulis, di sini nanti maju satu-satu per kelompok, presentasi hasil tugasnya. Siap ya? Siap? Oke, silakan. Jangan lupa ini ada nama kelompoknya diisi. Ayo, silakan. Ya. Diisi, silakan. Ayo. Silakan bergerombol sesuai kelompoknya, dikerjakan bareng-bareng. Nah, yang kerjaan langsung nomor 2. Namanya bergerombol maju. Oh ya, maju. Langsung ini ditulis ayat 1 sampai 7, Pak. Ya, ini saya berikan contohnya ini. Ya, contohnya di sini nulisnya. Ya ditulis, ayo ditulis sungguhan, ditulis sungguhan yang ini loh, di sini. Ya, ditulis sungguhan. Ya, tulisannya yang rapi, nanti di sini ya. Nah, dirapikan. Nanti kalau salah yang lain ikut mengkoreksi ya. Yang lain ikut mengkoreksi, mungkin nanti ada yang kurang pas ya. Kerjasamanya, ayo kerjasama. Tugasnya yang lain mengkoreksi, dilihat, mungkin tulisannya ada yang salah. Nah, ada yang kurang pas atau isinya ada yang kurang pas, nanti bisa dikoreksi bareng-bareng ya. Iya. Sudah bagus. Ini disiapkan untuk ciri-cirinya, sudah dikonsep ya, tinggal memindah saja. Oke, pinter, mantap ya. Tidak usah tergesa-gesa, waktunya 20 menit ya. Sekali lagi, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, kembali lagi ke posisi tempat duduknya kalau sudah, ayo. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, ayo. Tadi kan sudah dijelaskan dari awal, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing, mendiskusikan, hafalan bersama, membaca bersama, mencatat, kemudian isi kandungan surat Al-Maun juga sudah. Tugasnya sekarang adalah maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siap anak-anak? Siap. Tepuk tangan, siap. Silakan untuk kelompok 1. Ya. Silakan maju kelompoknya. Ya. Ya. Maju ya, semuanya ya, kelompok 1. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini, agak ke sini, agak ke sini. Ya, di sini,
Ini Habib yang bawa. Membaca surat Al-Maun dulu. Coba surat Al-Maunnya dibaca. Coba. Persiapan membaca surat Al-Maun. 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yahkumul yatim wala yaudu ala ta'il miskin fawailul lil musawwir alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yanhauna 'anil azim. Tepuk tangan luar biasa. Selanjutnya, yang kedua tadi tugasnya apa? Menyebutkan isi kandungan surat Al-Maun. Suka menghardik anak yatim. Termasuk pendusta agama suka menghardik anak yatim. Betul. Nomor 2 apa? Orang yang tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin. Mantap. Yang ketiga? Orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat? Orang yang lalai. Orang yang salatnya ria. Sholat disertai dengan perasaan yang ria. Tepuk tangan mantap untuk kelompok 1. Boleh duduk. Dilanjutkan untuk kelompok 2 ayo. Harus lebih semangat lagi. Bersama menghafalkan membaca surat Al-Maun. 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Luar biasa. Lanjutnya, isi kandungan surat Al-Maun tadi tentang apa? Ayo sebutkan. 1. Suka menghardik anak yatim. Pendusta agama itu salah satunya adalah suka menghardik Anak yatim. Yang kedua, Orang yang tidak menganjurkan makan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Selanjutnya, Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang sholatnya ria. terima kasih, mantap, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Tugas pertama, menghafal surat Al-Maun. 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tepuk tangan untuk kelompok C, kelompok C ya, kelompok C. Selanjutnya kelompok C, silakan disebutkan. Tadi pendusta agama itu ciri-cirinya apa saja? Suka menghardik anak yatim. Terus? Orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, selanjutnya? Orang yang salatnya ria. Selanjutnya? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mantap sekali, tepuk tangan. Ayo, boleh duduk silakan. Alhamdulillah dari hasil tadi yang sudah kita pelajari, hampir semuanya jawabannya betul semuanya. Bacaannya juga bagus, sudah tartil, sudah bagus terkait dengan pembelajaran surat apa tadi? Al-Maun. Kira-kira dalam pembelajaran tadi apa yang ada? Apakah ada kesulitan? Ada? Tidak ada ya? Lancar? Tidak ada yang sulit? Tidak ada kesulitan. Nah, setelah kita mempelajari surat Al-Maun, bagaimana nanti kita mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita ada ya anak yatimnya, bagaimana? Tugas kita apa? Menyayanginya. Tepuk tangan untuk Mas Jidan. Pinter. Harus saling menyayangi. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh menghardik, apalagi menjauhinya. Ya. Mungkin pembelajaran kita, kalau kira-kira ada pertanyaan enggak hari ini? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita ulangi sejenak terkait surat Al-Maun tadi. Ya, ringkasan sejenak tentang surat Al-Maun. Bahwa surat Al-Maun adalah surat yang ke-107. Surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Artinya adalah barang-barang yang berguna. Yang berikutnya diturunkan setelah At-Takasur, dan nama surat Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7. Intinya surat Al-Maun sendiri membahas tentang pendusta agama. Dan surat Al-Maun menganjurkan kepada kita untuk menyayangi siapa? Anak yatim. Menyayangi anak yatim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, saya kira untuk pelajaran hari ini sudah cukup. Kita bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang yang barokah oleh Allah, sehingga minggu depan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silahkan disiapkan, kemudian ditutup dengan surat Al-Asr. Silakan ketua kelas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.